Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia secara internal, Elena harus tetap tersenyum ramah terpampang di wajahnya. Atau dia akan dipandang rendah karena picik. Meskipun demikian, tidak peduli seberapa anggun senyum palsunya, kenyataannya dia tersesat. Fakta bahwa dia harus berpura-pura tidak peduli sedikitpun hanya memperburuknya. Di balik senyumnya yang selalu siap, tubuhnya praktis gemetar karena marah. Tidak ada yang peduli dengan emosinya. Terutama bukan Kinan, dia masih fokus pada keinginan Farel. Berharap Mama tetap bersama selamanya. Dia ingin tinggal bersama selamanya dengan mamanya. Keputusasaan seorang mama memutarbalikkan kata-kata anak itu di benak Kinan. Dia salah mengira Farel ingin tinggal bersamanya selamanya. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa apa yang sebenarnya diinginkan Farel adalah agar dia dan Vano menikah lagi. Itu membuatnya lebih bertekad untuk membuat dirinya lebih kuat, untuk mendapatkan lebih banyak pengaruh dalam memperjuangkan hak asuh anak. Dia harus bisa berhadapan langsung dengan Antajaya Group sebelum dia bersiap untuk pertempuran hak asuh. Keyakinan Kinan semakin dipicu oleh kesalahpahaman tentang harapan ulang tahun putranya. Dia mengangkat kepalanya tanpa basa-basi sambil tersenyum dan hal pertama yang muncul di matanya adalah Vania yang telah menatap belati padanya. Vania tidak memalingkan muka, malah menatapnya. Kinan bisa melihat roda gigi di kepala wanita lain berputar, menyiapkan skema yang akan merugikannya. Kinan memberinya pandangan merendahkan yang tidak seperti biasanya. Vania bisa merasakan darahnya mendidih seketika. Kinan, apa yang membuatmu begitu angkuh? Aku bisa memerintahkan kematianmu saat ini juga jika aku mau. Meskipun Kinan datang ke pesta dengan mengenakan pakaian pembunuh, Vania sama sekali tidak terganggu karena dia tahu ada pecundang yang mendekam di bawah cangkang yang indah itu. Dia yakin dia bisa mengalahkan Kinan dengan jentikan jarinya. Seperti Sarah, Vania telah terbiasa dengan kehidupan yang mudah di mana semua orang siap untuk melakukan perintahnya dan hidup berjalan mulus. Oleh karena itu, dia merasa terganggu oleh sikap merendahkan Kinan. Oleh karena itu, masuk akal jika dia harus menemukan cara untuk menyeimbangkan kekesalan internalnya. Kinan sebenarnya menunggu wanita lain untuk melakukan langkah pertamanya. Sejujurnya, dia akan menolak jika Vania tidak merencanakan sesuatu. Jadi, Vania, kamu sebaiknya tidak mengecewakan. Setelah lilin padam dan Farel memotong kue, perayaan resmi dimulai. Vano memberikan pidato singkat sebelum meminta semua orang untuk kembali ke tempat duduk mereka untuk menikmati makanan. Mereka akhirnya tidak menjadi pusat perhatian. Hampir seketika, senyum Nyonya Tua Dirgantara berubah menjadi kerutan saat dia menatap Kinan. Dia tidak ingin membuat keributan sebelumnya karena itu akan berdampak buruk pada keluarga Dirgantara. Tetapi sekarang setelah fokus semua orang beralih dari tuan rumah, dia akhirnya bisa mengungkapkan pikirannya. Kinan, aku tidak setuju kamu menghadiri pesta ulang tahun cucuku. Tetapi apa niatmu membuat pintu masuk yang begitu terkenal? Nyonya Tua Dirgantara menuduh dengan tegas. Semua orang di meja, termasuk Vano, terkejut. Semua orang kecuali Elena, dia tahu Nyonya Tua Dirgantara pada akhirnya akan seperti itu kepada Kinan. Kinan tampaknya menjadi pengecualian lainnya. Dia memandang Nyonya Tua Dirgantara dengan lembut, wajahnya tenang. Ini adalah bagaimana dia ketika dia masih menikah dengan Vano. Tidak mengerti dan hangat dalam caranya, sikap inilah yang mengacak-acak bulu Nyonya Tua Dirgantara saat itu. Itu memberi kesan pada Nyonya Tua Dirgantara bahwa dia tidak akan pernah hidup sesuai dengan nama keluarga Dirgantara. Semua yang dilakukan Kinan hanyalah setengah usaha. Dia merasa Kinan tidak akan pernah berarti apa-apa, jadi dia tidak menyukai Kinan sejak itu dan itu tidak berubah. Bahkan sekarang, ketika dia datang ke pesta ulang tahun putranya sendiri,
dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada siapapun, hanya membiarkan dirinya dibicarakan dan ditunjuk oleh orang lain. Kinan menjawab dengan lembut, "Saya tidak yakin saya mengerti apa yang dimaksud Nyonya Dirgantara dengan itu." Selalu ada ketegangan yang tak terkatakan di antara wanita. Meskipun Kinan tidak mengatakan sesuatu yang secara terang-terangan menyinggung, pada kenyataannya, dia sangat menghormati. Tekanan darah Nyonya Tua Dirgantara melonjak tinggi. "Kamu tidak mengerti?" dia bertanya dengan cemoohan. "Jangan pikir aku tidak bisa melihat melalui permainan kecilmu. Kamu di sini untuk campur tangan dalam pernikahan Fano yang akan datang. Biarkan aku meluruskan satu hal. Fano dan Elena akan segera menikah, jadi jangan dapatkan ide apapun untuk merusak acara itu. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga Dirgantara dan tidak akan pernah menjadi keluarga kami lagi, jadi kamu lebih baik berperilaku sendiri. Tutupi tindakan penyihirmu itu." Ternyata Nyonya Tua Dirgantara mengira bahwa semua tindakan Kinan adalah untuk merayu Fano. Kinan hampir mengejek dengan keras. Dia benar-benar tidak tertarik mengejar laki-laki itu. Kinan menatap Fano dengan tatapan tidak tertarik seolah memberitahunya, "Tolong jangan jatuh cinta padaku, aku tidak punya waktu untuk orang sepertimu." Fano menangkap tatapannya dan dirinya sendiri tenggelam dalam murka. Wanita ini meremehkanku. Dia pikir dia terlalu baik untukku? Fano merasa diremehkan karena suatu alasan. Apa yang Kinan katakan selanjutnya menangkis tuduhan Nyonya Tua Dirgantara. "Nyonya Dirgantara, sayangnya Anda salah. Sejujurnya, hanya ada satu pria di tempat ini yang menarik perhatian saya, dan dia adalah anak saya." Itu adalah cara tidak langsung yang mengatakan bahwa Kinan tidak peduli pada Fano. Dia tidak ada di sana untuk merayunya. Nyonya Tua Dirgantara marah dengan sikap sombongnya. Beraninya dia berpikir bahwa putranya, Fano, tidak cukup baik untuknya. "Aku tidak peduli apa niatmu datang ke sini hari ini, tapi aku ingin kamu mengingat ini, kamu tidak pernah kembali bersama Fano. Dan jangan kamu berani membawa Farel ke dalam kehidupanmu, atau kamu tidak akan terhindar dari kemurkaanku." Piring Farel jatuh ke lantai dengan denting gemilang dan kue berlumuran di seluruh jasnya. Itu adalah pengalihan yang sangat dibutuhkan untuk memotong situasi yang semakin canggung. Nyonya Tua Dirgantara cepat-cepat menarik Farel ke sisinya, mengusap noda di pakaiannya, berkata, "Farel, apa yang terjadi? Mengapa kamu begitu ceroboh? Nenek kamu sangat menakutkan." Farel menatapnya dengan mata yang sedikit gemetar ketakutan. Nyonya Tua Dirgantara menyadari dengan kaget, kata-katanya yang kasar telah mengejutkan anak itu. Suaminya memerintahkan dengan geraman pelan, "Bawa anak itu pergi untuk ganti baju." "Farel, ayo pergi," kata Elena sambil segera membungkuk untuk mengambil tangannya. Farel menghindarinya dan memegang tangan Nyonya Tua Dirgantara. Nyonya Tua Dirgantara senang anak kecil itu sepertinya telah memaafkannya. Dia menarik Farel ke lengannya dan membawanya pergi untuk mengganti pakaiannya. Perdebatannya dengan Kinan sudah lama dilupakan. Pak Tua Dirgantara enggan untuk tetap, jadi dia berdiri untuk mengikuti. Farel mendongak untuk melihat Kinan dan ada kerinduan di matanya. Kinan bertemu dengan tatapannya dan dia merasakan hal yang sama. Hari itu adalah pertama kalinya mereka bertemu setelah 3 tahun berpisah. Tetapi mereka bahkan tidak berhasil berbicara lebih dari beberapa kata. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk saling mengenal. Tapi paling tidak, dia tahu putranya peduli padanya. Kinan tidak tumpul, dia bisa merasakan perlindungan Farel untuknya. Farel telah menjadi wali kecilnya sejak dia tiba di pesta. Dia tahu Farel menjatuhkan piring dengan sengaja. Itu untuk menjinakkan agresi Nyonya Tua Dirgantara. Putranya telah melakukan begitu banyak hal untuknya, tetapi dia tidak melakukan apapun untuknya. Itu membuat Kinan lebih bertekad untuk memperjuangkan hak asuhnya. Bukannya dia mengira keluarga Dirgantara memperlakukannya dengan buruk, tetapi dia menganggap kenyataan bahwa
Vano akan memiliki lebih banyak anak setelah menikah dengan Elena. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.